لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini sebagai pengganti malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita anugerah keimanan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian tahsin di Masjid At-Taubah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, materi malam hari ini sebagai lanjutan dari minggu sebelumnya, yaitu tentang pembacaan shad dibaca dengan sin. Artinya ada rahasia-rahasia tertentu dari bentuk penulisan yang mungkin tertulis sekilas ditulis dengan shad. Kita ambil contoh di surat ini. Sudah dipraktekkan, awal anjibtum bastoh, ya. Tulisannya pakai shad, bastoh itu tulisan. Cara membacanya bastoh, ya, dibaca dengan sin, bastoh. Apa perbedaannya? Shad itu isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu mengangkat lidah ke langit-langit. Jadi kalau dipraktekkan, ini kalau dipraktekkan ya, oke, ini yang makhraj shad. Untuk makhraj sin, nah, sin lidahnya turun, kalau shad naik ya. Nah, ini perbedaan untuk membedakan sin dengan shad. Oke, ini pemandangan dari depan. Baik, ya, itu pembacaan shad dengan sin. Kembali ke papan, bahwa dalam bahasa Arab penggunaan sin menunjukkan pelarian atau keluar dari sesuatu yang sebelumnya terus-menerus terjadi. Artinya apa? Artinya ketika mengucapkan huruf sin, ya, sin yang ya, as, ya, itu enggak ada macet sama sekali. Artinya keluar terus. Bukan, nah, bukan ya, tapi sa, si, su, as. Ya, beda dengan shad. Di sini disebutkan shad menunjukkan penolakan, yang berarti menolak masuknya sesuatu ke dalam sesuatu atau keluar darinya. Shad, as. Ya. Kenapa? Karena lidah naik ke langit-langit. Ya. Ketika lidah naik ke langit-langit, angin nggak langsung keluar, pasti tertahan. Ada yang sesuatu hal yang menolak. Siapa yang menolak? Yaitu lidah. Kenapa kok ditolak? Karena angin, ya, lidah ketika diangkat ke atas dan angin dari dalam itu mau keluar,
sedikit tertahan atau ada yang menolak. Kan di sini dijelaskan, sementara itu huruf shad menunjukkan penolakan yang berarti menolak masuknya sesuatu ke dalam sesuatu atau keluar darinya. Maka penulisan shad terdapat gambaran bagian dalam yang tertutup dari 7 huruf dalam bahasa Arab, yaitu huruf-huruf yang memiliki pengucapan tertutup. Artinya ada beberapa makhraj huruf hijaiyah yang jika diucapkan itu lidah tertutup ke langit-langit. Salah satunya adalah shad, kemudian dal, ad. Bisa nggak baca dal? Aj. Nah, nggak bisa. Nah, pasti tertahan. Ad tertutup, lidah menutup ke langit-langit. As. Beda dengan sin, as. Kalau shad, as. Ini prakteknya ya, tapi kita cek lagi. Ini untuk sin. Nah, shad ini huruf shad, kita ulang lagi. Nah, agak tertahan. Aus, aus. Oke, itu ya, itu pengucapan huruf shad. Nah, di penulisan Rasam Utsmani dibedakan dari segi makna aja, mempunyai perbedaan dari segi makna. Shad, kenapa kok yang satu ditulis shad, yang satu ditulis dengan sin? Dalam ilmu qiraat itu disebut dengan farshul kalimah. Ada farshul kalimah, ada usulul kalimah. Apa perbedaannya? Untuk usul, saya buka dulu Payen, prakteknya ntar ya. Payen, makasih. Nah, ini dalam ilmu qiraat ada istilah usulul kalimah. Nah, dalam istilah qiraat ada farshul kalimah, ada farshul kalimah. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya untuk usulul kalimah itu bisa dikiaskan dengan yang lain. Artinya satu lafal, ada kaidah itu, maka bisa dikiaskan ke lafal yang lain. Contohnya apa? Contoh, menurut qiraat Hamzah ya, menurut qiraat Hamzah ya, riwayat dari Khalaf, semua lafal sirat itu dibaca dengan za ya. Semua lafal sirat dalam Al-Quran, ntar bisa dicek ada berapa lafal sirat dalam Al-Quran ya, itu bisa dibaca dengan za. Nah, itu yang disebut dengan usul ya. Artinya pondasi, ketika ada satu contoh siratal ladzina, sirata, cara membacanya ini ditulis za ya. Ziratal, ihdinas ziratal mustaqim menurut Imam Khalaf ayat Hamzah. Nah, ini yang disebut dengan usulul kalimah. Oke. Untuk farshul kalimah dengan lafal yang sama tapi nggak bisa dikiaskan satu dengan yang lain. Apa itu dikiaskan? Dibandingkan. Loh, di lafal ini boleh dibaca panjang, kenapa di surat yang lain dengan lafal yang sama kok nggak boleh dibaca panjang? Nah, itu yang disebut dengan farshul kalimah. Apa contohnya? Di surat Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki panjang atau pendek? Panjang. Tapi di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nasi, Maliki atau Maliki? Pendek. Nah, ini yang disebut dengan farshul kalimah.
dengan tulisan yang sama, ya, dengan tulisan yang sama. Di surat Al-Fatihah ini dibaca panjang, tapi di surat An-Nas dibaca pendek. Mungkin ada yang komplain, kenapa di surat An-Nas, atau boleh nggak kita kiaskan mengikuti di surat Al-Fatihah dibaca panjang, Malikin Nas? Nggak bisa. Itu yang disebut dalam ilmu qiraat dengan farshul kalimah. Arti sama, tapi cara membacanya berbeda. Maliki yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Ini Malikin Nas, yang merajai manusia, yang menguasai manusia. Sama, hanya cara membacanya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan farshul kalimah. Sama dengan lafal Bismillahi majreha, tulisannya majroh, tapi cara membacanya adalah imalah. Imalah ditulis dengan bulatan di bawah. Bismillahi majriha wa mur. Mur sa ini kalau adil kan wazannya sama, maf'alun, ya. Maf'alun, majroha, mursaha, ya mungkin beda harokat ya, tapi bentuknya sama, ada alif, mursa, majro. Kenapa ini dibaca majreha, ini nggak boleh dibaca murseha misalnya? Nah, itu yang disebut dengan farshul kalimah. Nah, ini ada atau bisa diterapkan di penggantian atau penulisan sin dibaca kebalik ya, penulisan shad dibaca dengan sin, penulisan shad, ini shad ya, dibaca dengan sin ya. Artinya ketika sin ditaruh di atas, itu membaca sin kemarin ya, di minggu kemarin, membaca sin lebih utama daripada shad. Tapi boleh nggak dibaca shad? Boleh. Cuma membaca sin lebih utama daripada shad ketika di atas. Ya, maknanya yang tadi. Oke, ini ntar dijelaskan agak panjang. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, ya, insyaallah ntar selang-seling ya, habis praktek kita lanjut lagi apa maknanya jika ditulis dengan shad dan jika ditulis dengan sin ya. Perbedaan lebih ke ilmu balaghiyah atau balaghah. Apa itu balaghah? Sastra, kesastraannya itu yang berbeda. Kalau diartikan secara harfiah sama ya. Kenapa? Karena asalnya adalah sin basato, bukan basoto, basato. Nah, kemudian jika ditulis dengan shad, ntar ada faedahnya, insya Allah akan dijelaskan setelah praktek. Itu mungkin ya. Oke, ini ayat ini kita praktek untuk membaca. Ada tambahan di sini sebelum kita praktek membaca? Oke, langsung praktek ya. Untuk makna perbedaan antara ini ditulis dengan sin, kenapa yang ini ditulis dengan shad? Nah, ini yang tadi disebut dengan farshul kalimah. Farsh ya, nggak bisa dikiaskan dengan yang lain karena lafal dalam Al-Quran basisnya adalah riwayat, bukan basisnya kias gitu. Oke, praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Nggak boleh
malika, walaupun secara arti sama. Secara arti sama. Kenapa kok nggak boleh? Karena Al-Quran basisnya adalah riwayat, bukan basis kias. Kias itu penyamaan ya, penyamaan dengan wazan, bukan. Lagi, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kepanjangan. Oke, dipotong. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Ahaqqu bil mulk. Mulk. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Berikutnya, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Oke. Wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u wallahu wasi'un alim. Oke, kita praktek. Ya, ulang sekali lagi, ntar diikuti. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Ya. Oke, baca ta'awud bersama-sama, a'udzu dan bismillah. Ingat kesepakatannya variasi ros. Apa ros itu? Ya, kemarin di sholawat Allahumma sholli. Faham sholawatnya? Hafal? Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, ta'awudnya dan bismillah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Yuk bersama-sama, 1, 2, 3. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Berikutnya saya contohkan dari qalu sampai bil mulk. Cukup. Bil mulk. Qalu anna yakunu lahu
bil mulk. Sekali lagi dicontohkan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. 1, 2, 3. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Oke. Berikutnya wa nahnu sampai al-mal. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. 1, 2, 3. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Berikutnya, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bas, bukan bas. Kalau bas itu shot. Boleh nggak dibaca shot? Boleh, cuma kurang utama. Beda ini ya, mohon maaf. Kalau ini sin, yang atas dibaca shot, ini boleh kurang utama. Tapi kalau yang bawah ini wajib, nggak boleh dibaca shot, bukan bas, nggak, tapi bas totam. Nah, kalau yang atas wazadakum fil khalqi bas toh boleh bas toh boleh. Nih, gharib sebenarnya itu apa ya? Contohnya hanya beberapa kecil, cuma pembahasannya agak panjang. Kita maksimalkan di praktek. Yang penting untuk penjelasan, ntar insya Allah habis membaca semua akan dijelaskan apa rahasia ditulis dengan sin dan shad dari segi ilmu sastra dan penafsiran. Insya Allah ntar habis ini. Oke, kita ulang. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. 1, 2, 3. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Berikutnya, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Ya, dari wallahu. 1, 2, 3. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Oke, silahkan sekarang praktek. Ntar habis praktek kita bahas penjelasan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك
علينا ونحن أحق بالملك. ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة قال إن الله اصطفاه عليكم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله واسع عليم. Silahkan. Ya? Gedein dikit. Oh, kurang gede. Berarti kita udah pada pakai alat bantu semua. Sebentar. Caranya gimana gini ya? Plus. Saya masuk plus hitungannya, cuma kurang gede. Atau layarnya diundurin. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqa. Silakan. Qalu anna anna satu alif ya. Qalu anna yakunu lahul diulang lagi ya. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Oke. Wa nahnu, ngulangnya dari apa? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam. Wa nahnu ahaqqu bil mulki. Pendek. Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal
mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zaddahu basata. Oke. Mulai dari mana? Wazadahu basata. toknya pendek. Bastotam Wajadahu basatan fil ilmi wal jism. Terus wallahu yu'ti mulkahu man yasha. oke. Wallahu wasi'un alim. Oke. Kelihatan tulisannya atau mau digedein? Kelihatan Mas. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Oke. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. Oke. ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة toknya pendek. Bastotam wazadahu بسطة في العلم والجسم. Oke. Wallahu yu'ti mulkahu. Satu alif. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Oke. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك mendekati. Tadi tahu ini. Wazadahu. Sebentar. Bil mulk. Tadi sampai mana ya? Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Berarti ngulangnya wa nahnu. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atam. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal
Minal. mal. Oke. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan Fil khalqi bazadahu bastatan, betul? Bazadahu bastatan. Bastatan. wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi Pendek. Fil ilmi wal jism. wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Oke. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Oke. Wallahu wasi'un alim. Oke. Monggo, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Oke, ba'atha lakum ba'atha. Yang mana Ustaz? Dari innallaha. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Oke. Qalu anna yakun Anna satu alif. Qalu anna yakunu Nah. lahu Qalu anna yakunu lahul Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu kuat nggak? Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Qalu anna yakunu lahul Mulku alaina. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Oke, ntar dicek lagi ya. Ahakku jangan ditambah wawu. Ya, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Maaf. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Qalu anna yakunu Nulahu. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina
ku pendek, mulku alaina. Lahul mulku alaina wa nahnu ahab. Kalimat akhir-akhir dipendek ya, jangan panjang. Bukan wa nahnu ahaqu. Ntar dikritisi mana wawunya, nggak kelihatan. Oke. Mana? Qalu anna. Dari ulang ya. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina yakunu lahul mulku alaina. Lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Pendek. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allaha Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu. Inna Allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Oke. Wallahu yu'ti Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Oke. Wallahu wasi'un alim. Baik, sebentar. Wallahu ini jangan dipanjangin ya. Wallahu wasi'un alim. Ini jangan di wallahu ini yang akhir langsung nyambung ke huruf berikutnya. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un. Wallahu wasi'un alim. Oke. Ya, panjang pendek perlu latihan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum sebentar, untuk ya jangan lama-lama. Bukan nabiyuhum itu lama, langsung. Wa qala lahum nabiyyuhum ya. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu
bastatan fil ilmi wal jism. Oke. Wallahu yu'ti panjang. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Oke. Kita semua? Baik, berikutnya penjelasan dikit. Masih di rahasia shad yang dibaca dengan sin. Apa sih keistimewaannya? Ada nggak keistimewaan yang langsung referensi berdasarkan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan? Nah. Oke, di sini disebutkan ungkapan mengenai yaqbidu. Ungkapan yaqbidu wa yabsutu. Yaqbid itu menahan, ya. Yabsutu perluasan. Nah, ini bukan apa istilahnya ya, ada makna yang tersirat. Apa maknanya? Di sini disebutkan sebagian dari perluasan sudah dikenal manusia, namun banyak yang tidak diketahui. Contoh seperti turunnya hujan. Nah, itu kan nggak mungkin bisa diketahui manusia. Memperkirakan hujan datang jam sekian bisa, tapi itu hanya perkiraan. Kadang banyak meleset, habis mendung panas, bukan hujan. Turunnya hujan dan tumbuhnya tanaman. Nah, ini kan sesuatu hal yang susah untuk diketahui manusia, termasuk kapan dirinya akan meninggal. Ada yang tahu? Ya. Nah, beda. Nasab itu artinya harokat yang lurus. Nasab itu keturunan. Beda. Tapi kalau basato dengan basoto, yabsutu sama yabsutu, itu artinya sama. Nasab lurus, ya, maksudnya harokat yang lurus, nasab fathah, ya. Atau bisa diartikan nasoba itu yang payah, capek. Nasab keturunan, rame keturunan yang viral. Nah, turunnya hujan dan tumbuhnya tanaman, ini kan nggak mungkin diketahui manusia, susah. Ya, misalnya cabai, kapan cabai ini tumbuh, tanggal berapa? Susah. Nah, karena susah ini, itu memakai huruf shad. Ya. Kenapa memakai huruf shad? Shad itu artinya di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia untuk mengetahui hal tersebut. Nah, tapi ya, ini disebutkan penggunaan huruf sin yang digantikan dengan shad menunjukkan bahwa pemahaman mengenai batasan perluasan pengekangan melebihi kemampuan manusia untuk mencakupnya secara menyeluruh. Ya, artinya ketika ditulis dengan shad, maka itu di luar kemampuan manusia untuk memahami. Cabai tumbuhnya tanggal berapa ya? Nggak ada yang tahu. Nah, ajal, kira-kira saya meninggal tanggal berapa? Susah. Nah, ini diganti shad. Kemudian yang berikutnya, nah begitu juga di ayat wazadakum fil khalqi bastah. Nah, mana ini? Ini atasnya. Wazadakum fil khalqi bastah. Ya, bastah di sini ditulis dengan shad, ya, tapi cara membacanya adalah sin, lebih utama. Sin. Ya, penjelasan menyebutkan di mana perluasan yang terjadi dalam penciptaan tidak terdefinisi secara spesifik. Ya, artinya itu lebih luas cakupannya. Allah Subhanahu wa taala menambah apa istilahnya perluasan dalam penciptaan. Perluasan itu dalam hal apa? Nah,
susah untuk diketahui. Tapi jika sin, oke, berikutnya sin yang ditulis dengan sin, contoh innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan, pasti ada penjelasannya. Bastatan perluasan dalam hal apa? Ilmu dan jiwa. Ini disebutkan ya, ilmu dan jiwa ketika ditulis dengan sin. Tapi kalau ditulis dengan shad, bastah, perluasan apa? Nggak bisa diketahui. Jika ditulis dengan sin, maka diketahui di sini dalam urusan ilmu dan dalam urusan badan. Allah Subhanahu wa taala memilihnya terhadap kamu dan memberikan penambahan perluasan dalam ilmu dan jiwa dan badan. Badannya gede, kemudian ilmunya juga luas. Nah, ini disebutkan di mana perluasan di sini adalah hal yang khusus dan terdefinisi, yaitu perluasan dalam ilmu dan tubuh. Maka sin tidak diganti dengan shad karena sasarannya jelas. Nah, kalau sasarannya belum jelas, ditulis dengan shad. Nih, sebelumnya. Nih, wazadakum fil khalqi bastah. Ada? Fil titik-titik nggak ada. Nah, itu makna antara bastah dengan bastah. Kalau diartikan terjemah menurut bahasa, artinya perluasan sama. Bastah pakai shad perluasan, bastah pakai sin perluasan. Hanya faedah balaghah atau faedah ilmu sastra yang berbeda. Baik, berikutnya. Nah, ini contoh lagi. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir atau bimusaitir. Musaitir. Ada lanjutannya enggak? Fi titik-titik. Enggak ada. Ditulis dengan shad. Tuh, ini dari segi arti. Amma indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Sinnya di bawah. Apa maksudnya? Membaca shad lebih utama daripada sin jika ditulis di bawah. Tulis di atas, sin lebih utama daripada shad. Ya, ketika ditulis bawah, shad lebih utama daripada sin. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Yang bawah, amma indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Dibaca musaitirun boleh nggak? Boleh, cuma shad lebih utama. Mereka bacanya sama seperti itu kan? Saat zaman Nabi? Bacanya seperti apa? Oh, saat zaman Nabi bacanya seperti apa? Bacanya ini hal yang masuk bagian dari farsyul kalimah. Farsyul kalimah. Rasulullah itu memberikan toleransi bacaan Al-Quran sampai sab'atu ahruf, 7 huruf. Apa maksud 7 huruf ini? Ini yang diperselisihkan di antara para ulama, khilafnya sampai 200-an lebih. Pembahasan 7 huruf. 7 huruf itu bukan alif, ba, ta, jim, ka. Ada yang memaknai 7 huruf itu 7 bahasa. Apa itu 7 bahasa? Hawazin, Sakif, Kinanah, Azad. Ya mungkin kalau bahasa Indonesia, Sunda, Jawa, Batak, Madura. Tuh. Bahasa Arab sama, dialeknya beda-beda. Maka dialek, ya contoh kecil ya di masyarakat kita, orang Betawi sama orang bule yang baru belajar, kira-kira lacanya beda nggak? Beda. Ini sama. Contoh, kayak di sebagian negara atau kabilah Arab itu membaca a susah, bacanya agak miring. Akhirnya wadduha, berarti imalah sugro. Ada yang lagi wadduhi wal laili, imalah kubro. Nah,
Ya, jadi zaman Rasul masih ditolerir. Nah, kenapa? Untuk memudahkan pembelajaran Al-Quran. Nah, ini ntar salah satu bagian yang akan apa istilahnya ya, menimbulkan menimbulkan beberapa perbedaan qiraat. Itu efeknya dari zaman Rasulullah. Sampai dulu terkenal Umar bin Khattab itu ketika ada apa istilahnya ya, imam yang membaca bacaan salah, beliau kalau nggak dalam sholat itu langsung gini. Nah, pernah Umar bin Hisham yang kebetulan jadi imam di belakangnya Umar bin Khattab ditahan, hampir sholatnya dibatalin gara-gara bacanya salah. Akhirnya begitu assalamualaikum warahmatullah langsung begini dibawa ke depan Rasul. Ini sesat. Kenapa kok sesat? Karena bacanya berbeda dengan yang saya dengar dari engkau ya Rasul. Disuruh baca, coba baca Hisham, dibaca, coba Umar baca, dua-duanya adalah sama-sama benar ya. Sama dengan di nih saya contoh mushaf Toshkon ya, sebentar, Toshkon. Tapi di qiraat lain belum tentu baca tulisan. Ya, qiraat lain tulisannya seperti itu. Ntar dibukain. Sad Toshkon. Nah ini. Oke. Yes. La ta'khudhuhu sinatun, yang ada sad. Ya, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Coba sini. Ada enggak? Alal alamin tilka ayatullahi. Sebelumnya. Berarti di sini. Turja'un alam tara. Kelihatan? Iya, ini aslinya begini. Ini asli tulisan siapa? Asli tulisan Al-Quran yang ditulis di zaman Utsman bin Affan. Nah ini, bastotan fil ilmi wal jism. Ini tulisannya begini. Ini bastotan, pakai sin ya. Nah, pakai sin. Qala in, yang baru kita praktekkan, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini lo nggak tahu dibaca wal hism. Kenapa? Titik harokat gundul. Membedakannya gimana? Ya, cara membedakan orang Arab dulu gundul begini nggak pernah salah. Kenapa kok nggak pernah salah? Karena mereka terbiasa muamalah dengan tulisan-tulisan gundul begini. Sama dengan orang Jawa yang Jawa asli ya, pakai cacarakan tuh, hana cara kadata sawala. Salah nggak baca? Nggak salah, nggak ada harokatnya, tapi nggak salah. Ini sama. Tapi di semakin terkini karena percampuran suku nggak bisa terhindarkan. Ya, mulai pernikahan, hubungan muamalah, dagang dan lain-lain, maka mau nggak mau bahasa itu akan pudar dan hilang secara pelan-pelan, bahasa asli ya, bahasa asli. Nah, dari situ ulama mengarang suatu ilmu untuk menjaga keotentikan bahasa Arab, keaslian bahasa Arab agar nggak hilang. Salah satunya adalah ilmu nahwu sharaf. Ini mungkin kalau nggak dibaca, loh, nanti ya, habis. Oh ya. Nah, ini mungkin dibaca bas tohu boleh. Apa ini? Nas tohu bisa. Nah, fil ilmi, oke lo fil ilmi. Wal hism bisa. Wallahu, ini yukti atau yukta?
yukti bisa, yukta bisa. Cuma yukta sesuai nggak kaidah? Nggak sesuai. Nah, itu nggak pernah salah. Wallahu yu'ti mulkahu. Nah, karena pergeseran semakin dahsyat, akhirnya orang asli, biasanya anak nih, taruhlah orang Jawa lahir sini, dua-duanya Jawa, anaknya menjamin bisa bahasa Jawa? Nggak menjamin. Ini sama. Ini kalau nggak dididik dengan disiplin ilmu tertentu, bahasa Arab akan musnah. Kemudian proses demi proses, akhirnya ada ulama yang memberikan tanda sampai orang asing itu nggak bakalan salah, walaupun dia nggak punya ilmu tentang bahasa Arab, dengan titik 3, titik 2, harokat, fathah, dhammah, kasroh, sampai yang terjadi sekarang ini. Ini asalnya begini. Wallahu, ini yang bastotan ya. Sekarang yang wallahu yaqbidu wa yabsutu. Coba ini. Alladzi biyadihi 'uqdatun nikah wa anta'fu. Nah, dikit lagi. Berarti sini. Coba. Nah, wa qatilu fi sabilillahi wa alamu annallaha samiun alim. Alladzi yuqridullaha qardan hasanan. Yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu, berarti halaman setelahnya. Nah, ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu. Sad ya, yabsutu, sin atau sad, tulisannya begini, sad. Nah, setelah dikasih tanda oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menjadi yabsutu, lebih utama dibaca sin daripada sad karena ada tanda sin di atas nih. Ini kalau digedein begini ya. Udah nggak bisa digedein lagi, full. Yabsutu ini di atasnya ada sad, kemudian atasnya sin kecil. Ya, kalau ditulis kayak di atas. Wallahu yaqbidu, yabstoh nih. Sad ditulis di atasnya sin. Yabsutu. Nah ini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Asalnya adalah tulisannya begini. Bentar. Nah ini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dibaca yurja'un bisa, turja'un bisa. Menurut tulisan, cuma sesuai konteks kata, kira-kira mana yang sesuai, turja'un atau yurja'un. Dicek ayat sebelumnya, yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, berarti turja'un karena khitabnya adalah kalian. Maka dibaca turja'un. Ini sekarang dirubah menjadi, atau bukan dirubah ya, disempurnakan menjadi begini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu untuk penjelasannya yang terakhir, sad. Penulisan sid sebagai sad, amhumul musaytirun lasta alaihim bimusaytir. Artinya ketika dibaca dengan sad secara keseluruhan dan mencegah seseorang untuk keluar dari kekuasaan. Jadi penggunaan sad menggambarkan penahanan yang lebih tepat. Sad itu tertahan, tapi kalau sin keluar terus. Tadi sudah dijelaskan. Nah, dari segi faedah, sad itu menggambarkan di luar kemampuan ilmu atau cakupannya lebih luas, di luar kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Bastoh,
Tapi kalau bastatan fil ilmi wal jism, kalau sin langsung ditunjukkan arahnya dalam urusan ilmu dan tubuh. Tapi kalau bastah lebih luas, yang susah diketahui oleh umumnya manusia tanpa mengetahui ilmu tafsir. Baik, itu mungkin yang bisa dijabarkan pada malam hari ini. Untuk materi shad dan sin selesai. Insya Allah minggu berikutnya materi baru di ilmu gharib, yaitu ba yang bertemu dengan mim. Cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.